Shalom The Warriors, ketemu lagi bersama saya di sini. Hari ini kita mau membahas tentang segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu itu ada masanya. Kita ambil dari kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah ini berbicara tentang segala sesuatu pemikiran mengenai makna hidup, di mana di pasal awal dan di pasal akhir itu terdapat suatu kunci, yaitu apa? Di Pengkhotbah 1 ayat 2 dikatakan kesia-siaan belaka. Kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Sedangkan Pengkhotbah 12 ayat 8 mengatakan kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata Pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, ini merupakan fakta bahwa kunci dari kitab Pengkhotbah ini mengenai kesia-siaan. Segala sesuatu sia-sia. Sedangkan kita bisa pelajari dari kitab Pengkhotbah ini ada dua hal. Di pasal awal itu berbicara tentang waktu. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita dikasih hidup, bisa punya kesempatan beraktivitas, melakukan ini, melakukan itu, bisa menikmati kehidupan kita. Sedangkan di pasal akhir Pengkhotbah itu berbicara tentang kematian, di mana setiap manusia itu pasti satu waktu akan menemui yang namanya kematian. Hanya dua orang yang tidak menemui yang namanya kematian, Henokh dan Elia. Jika kita lihat di pasal-pasal awal Pengkhotbah 1 ayat 1, di situ dikatakan inilah perkataan Pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Yang kita tahu anak dari Daud menjadi raja terkenal di Yerusalem, tidak lain tidak bukan yaitu Salomo. Salomo itu orang yang dipakai Tuhan dengan hikmatnya luar biasa. Dia bisa memimpin kerajaan menjadi suatu raja yang terkaya di zamannya. Tapi dia kalah dengan karakter yang dia punya, yaitu dia tidak tahan terhadap hawa nafsu. Dia memiliki 700 istri dan 300 gundik. Karena hal itu mencondongkan hatinya. Hatinya itu jadi condong kepada para istrinya, kepada para gundiknya. Dari hal ini kita bisa belajar. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Kalau kita mau hidup itu, segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu itu ada masanya. Kita harus ingat ini, hidup itu hanya sementara, hidup itu hanya sekilas. Jadi kita harus pergunakan hidup itu untuk selalu bangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Hubungan kita gak bisa jauh dari Tuhan. Keterpisahan dengan Allah itu akan membuat kita binasa. Oleh karena itu, terus bangun hubungan dengan Tuhan yang semakin intim. Yang kedua, kita harus benar-benar bisa mengetahui apa yang kita punya sekarang, apa yang ada pada kita sekarang. Semuanya itu tidak lain tidak bukan hanya karena pemberian Tuhan, hanya karena dari tangan Tuhan. Itu yang membuat kita bisa memiliki segala sesuatunya sampai sekarang. Jadi pelajaran yang kedua, ingat semua yang ada sama kita, kekayaankah, kepintarankah, kekuasaankah, semuanya itu pemberian Tuhan. Tuhan yang memberikan itu kepada kita sehingga kita ada sebagaimana kita sekarang ada. Yang ketiga, kita harus tahu kalau Tuhan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Mungkin kita jalani hidup ini tapi kita bilang, kok hidupnya begini, kok hidupnya begitu, kok banyak pergumulan, banyak permasalahan. Tapi balik lagi, semua itu Tuhan izinkan untuk kebaikan kita. Seperti dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus selalu ingat, Tuhan akan menjadikan hidup kita itu indah pada waktunya. Waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kerjakan 3 hal ini. Jika kita mau benar-benar mengerjakan hal ini, kita tidak akan seperti Salomo yang tidak bisa melawan hawa nafsunya. Dia hatinya condong pada para istrinya. Tapi kita fokuskan hidup kita pada Tuhan, bangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita sadari semua yang Tuhan berikan dalam hidup ini itu pemberian Allah. Dan kita sadari hidup kita ini akan indah pada waktunya. Jadi kalau kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Semuanya akan indah sesuai dengan waktunya Tuhan.
Jadi ayo kerjakan 3 hal tadi, firman Tuhan terus kita pegang dalam kehidupan kita. Hidup takut akan Allah, pegang firman Tuhan. Karena nanti pada akhir kehidupan kita ada pengadilan yang harus kita hadapi. Jadi kita bisa pertanggungjawabkan hidup kita ini baik atau jahat. Semuanya itu bisa kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Saya Pastor Silviana, Tuhan Yesus